Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arvin Hasan. Kita akan mempraktekkan cara penggunaan Google Classroom untuk pembelajaran baik di SD, SMP ataupun SMA. Google Classroom merupakan satu wadah yang ditawarkan atau yang dibuat oleh Google untuk kemudian dapat mengakomodir sistem pembelajaran jarak jauh yang lebih interaktif. Sifatnya juga bisa mandiri karena di Google Classroom sendiri sudah disediakan berupa fitur chat atau forum, juga tersedia untuk pemberian tugas dan ada analisisnya serta dapat terkontrol untuk sistem penilaian. Baik, sebelumnya saya akan coba membuat atau mempraktekkan pembuatan kelas yang ada di Google Classroom. Saya juga akan coba bikin akun untuk siswa sehingga dapat dilihat bagaimana cara kita membuat kelas, kemudian mengundang, serta bagaimana siswa masuk, dan lain sebagainya. Kita langsung saja, silakan teman-teman. Yang pertama harus komputer ataupun PC-nya atau laptopnya harus terkoneksi dengan internet. Kemudian kita arahkan kursor untuk mencari browser kita. Nah, saya sendiri menggunakan Google Chrome. Baik, langsung saja kita klik Google Chrome. Ya, jadi memang agak loading ya, agak lambat proses startup dari laptop saya. Mohon dimaklumi. Oke, bagi teman-teman yang ingin menggunakan Google Classroom, syaratnya adalah teman-teman harus memiliki akun Google. Ya, yang seperti apa akun Google? Google itu ya biasanya yang berekstensi Gmail. Ya, karena saya sudah memiliki Gmail, maka di sini kita bisa klik di titik 9 ini. Akan terlihat fitur-fitur yang disediakan yang langsung diberikan oleh Google setelah kita membuat akun di Gmail. Salah satunya adalah Google Classroom. Nah, bisa diketikkan di sini, bisa juga kita klik yang ada di titik 9 yang ini. Ini tinggal kita klik saja. Nah, ini Google Classroom saya sudah tampil. Sebelumnya saya sudah pernah membuat kelas dengan nama kelas yaitu kelas 10 semua jurusan. Ini memang belum maksimal karena kemarin saya hanya buat istilahnya hanya untuk coba-coba. Kemudian juga saya sempat membuat kelas Pancasila. Sebetulnya ini bisa kita gunakan untuk praktek, tapi saya akan coba saja mulai dari awal. Kita akan bikin kelas yang baru. Nah, teman-teman, apabila sudah terbuka Google Classroom seperti ini, maka untuk membuat kelas, silakan teman-teman arahkan kursor ke ikon tambah yang ini. Nah, kita klik. Kemudian ada dua pilihan. Yang pertama bisa gabung ke kelas, dan yang kedua bisa buat kelas. Nah, kita klik yang buat kelas. Baik. Setelah kita klik, maka akan muncul sebuah notifikasi untuk proses izin daripada Google Classroom itu sendiri. Oke, kita tinggal klik aja tanda kotak yang ada, kita centang, diklik, kemudian lanjutkan.
Nah, setelah kita lanjutkan, ini yang wajib kita isikan. Nama kelasnya apa? Saya contohkan, saya ambil buat kelas Pancasila 10 atau enggak, kita buat saja 10 TKJ. Kemudian di mapelnya kita isikan pendidikan kewarganegaraan. Oke, langsung saja kita klik buat. Yang bagiannya bisa diisi, bisa juga tidak. Kemudian untuk ruang juga bisa diisi dan bisa juga tidak. Oke, kita buat. Sambil menunggu ya, teman-teman. Ya, sekarang kelas kita sudah jadi. Ini nama kelasnya 10 TKJ. Kemudian di bawahnya ada kode kelas. Ini kode kelas yang nantinya akan kita buat, kita akan gunakan untuk mengundang siswa bergabung ke dalam kelas kita. Baik, yang ini adalah tema. Ini adalah temanya. Apakah kita akan menggunakan tema ini atau kita akan mengupload gambar yang lain? Contohnya kalau misalnya ini, kalau ingin pilih tema yang lain, kita gunakan pilih tema. Ini merupakan template yang sudah disediakan oleh Google. Apabila kita ingin mengganti, nah, di sini banyak ya, ada general, English, history, kemudian made in Steam, apa ini, Earth, sport, dan other. Nah, tinggal dipilih saja ya teman-teman, sesuka kita mau gunakan yang mana. Baik, di saya sih PPKN, DPG yang mana ya? Ya, kita pilih aja sembarang, anggaplah yang ya nggak apa-apa lah, jauh nih. Kemudian pilih tema kelas. Oke, sudah berubah. Atau bisa juga kita upload foto. Tapi ingat bahwa di upload foto ini kita harus menggunakan yang sesuai ukuran. Kemudian kita pilih foto dari komputer. Nah, kalau sudah seperti ini nanti tinggal dipilih saja ya teman-teman. Oke, kita batalkan itu, biarkan saja. Nah, sekarang kelas kita sudah jadi. Kalau sudah jadi seperti ini, nah ini tidak akan berjalan selama tidak ada siswa yang ikut bergabung. Nah, untuk bergabung itu sendiri sebetulnya ada dua cara. Yang pertama, kita membagikan kode yang ini, teman-teman, kode kelas ini, atau bisa juga kita yang menambahkan siswa itu sendiri ke dalam kelas kita dengan cara meminta email mereka. Tetapi yang paling simpel, kita bagikan saja. Bagaimana caranya? Kita klik yang centang ini, tampilkan. Kemudian ini kita copy. Oke, Ctrl C. Oke, sudah di copy. Kemudian kita akan masuk sebagai siswa. Oke, sebagai siswa kita klik yang baru. Baik, setelah terbuka, kemudian ini kita ganti dulu dengan akun yang lain. Jadi kita akan masuk dengan akun mana ya? Kita masuk saja dengan akun mana nih yang bagus ya? Ini aja deh. Siapkan ya ketika itu. Oke, ini sudah masuk seperti ini. Kemudian kita klik
kita ambil lagi yang Google Classroom. Nah, oke, ini karena masih baru, belum pernah digunakan. Ada pertanyaan konfirmasi, ya ini kita tinggal klik saja, lanjutkan. Oke, sekarang ini kelas akun Classroom-nya sudah aktif ya, ini sebagai siswa, saya ambil sebagai siswa. Kemudian bagaimana cara kita bergabung setelah anak-anak itu mendapatkan kode kelas yang sudah kita bagikan. Kita caranya masuk ke ikon tambah, kemudian gabung ke kelas, kita klik gabung ke kelas. Oke, nah di bagian ini kita pastikan kode atau kita ketikkan kode yang sudah kita dapatkan dari guru yang tadi. Oke, kemudian klik gabung. Oke, ini sudah sudah ada ya. Nah, bagaimana cara membedakannya, teman-teman? Untuk akun siswa hanya ada 3 menu yang disediakan. Yang pertama forum, yang kedua tugas kelas, dan yang terakhir adalah anggota. Sementara untuk akun guru itu yang tersedia ada 4. 4-nya itu ketambahan dengan menu nilai. Baik, sekarang ternyata kita sudah punya 1 siswa. Kita cek dulu ya, di refresh. Oke, coba cek anggotanya yang TKJ. Ya, sudah ada 1 siswa dengan nama SMK Negeri 3 Bitung. Oke. Nah, sekarang kita akan coba buat status atau pengumuman ataupun pemberitahuan kepada siswa. Saya akan coba ketikkan. Ini kita klik di bagian sini. Jadi karena ada 3 kelas, kita ambil yang hanya kelas TKJ saja. Jadi untuk semua siswa. Oke, kita bentar ya. Selamat pagi. Selamat pagi semua. Besok Bapak akan menjelaskan dan menugaskan materi bab 1. Agar mudah dipahami, diharapkan adik-adik sudah membaca materinya. Nah, terima kasih. Kemudian kita bisa posting, bisa juga jadwalkan ataupun simpan. Kalau misalnya kita ingin bagikan sekarang, maka kita klik yang posting. Atau kita ingin bagikan besok atau minggu depan, maka kita atur jadwalkan. Atau misalnya ini belum selesai, maka kita bisa simpan. Ya, kita ambil yang posting. Oke. Sekarang sudah ada pengumuman pertama dari seorang guru. Nah, sekarang kita akan ke akun siswa untuk mengecek apakah pengumuman ini sudah masuk atau belum. Baik, kita klik yang akun siswa.
Nah, ini belum terlihat. Kenapa? Karena memang harus di refresh terlebih dahulu. Oke, tetapi kalau di akun siswa, begitu dia buka ini nggak harus di refresh karena sudah terupdate secara otomatis. Kita klik refresh. Nah, coba perhatikan teman-teman, ini pengumuman dari gurunya sudah terbaca. Selamat pagi semua, besok Bapak akan menjelaskan dan menjelaskan materi bab 1. Agar mudah dipahami, diharapkan adik-adik sudah membaca materinya. Terima kasih. Nah, anggaplah anak ini, si SMK ini mau membalas atau merespon pengumuman dari gurunya. Terima kasih Pak atas informasinya. Perintah siap dikerjakan. Kemudian langsung dibalas, kita klik yang mana. Oke, sekarang sudah ada satu siswa yang merespon. Baik, sekarang kita akan lihat di akun guru sudah masuk apa tidak. Ya, kita coba refresh. Oke, ternyata respon ataupun komentar dari adik SMK Negeri 3 ini itu sudah masuk. Nih tulisannya, terima kasih Pak atas informasinya. Perintah siap dilaksanakan. Nah, gurunya bisa membalas, anggaplah mau merespon kembali. Mantap. Sukses ya nak. Enter aja, bukan sorry. Kirim. Ya, sudah terkirim. Kita lihat di akun siswa. Nah, ini belum muncul, kita refresh kembali. Nah, ini sudah masuk. Mantap, sukses ya nak. Nah, teman-teman, intinya bahwa di Google Classroom ini juga bisa mengakomodir fungsi chat di dalam forum, sehingga akan lebih memudahkan teman-teman dalam berkomunikasi seperti itu. Baik. Nah, sekarang kita akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu tahap untuk memberikan materi. Baik, bagaimana cara kita memberikan materi? Langsung saja kita masuk ke menu tugas kelas. Baik, nah di tugas kelas untuk dapat memberikan materi, kita mengklik yang di sini ada ikon plus atau tambah. Nah, ada buat, kita klik buat. Nah, untuk buat kita bisa kasih langsung tugas ya, jadi kita bisa memilih untuk materinya, bisa langsung ke sini atau kita akan mengelompokkannya. Jadi kalau misalnya mengelompokkannya, coba kita buat topik ya, klik topik, kemudian anggap aja bab 1 misalnya, tambahkan ya. Jadi ini kita sudah masuk di kelas kelas 10 TKJ ya, kelas 10 TKJ untuk bab 1. Nah, di bab 1 ini kita akan
Ya, ini ya bab ya, di bab 1 ini kita akan buatkan materinya. Ya, ini judulnya apa? Misalnya judul jadi judulnya tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, untuk deskripsinya ini opsional. Mau diisi atau tidak juga tidak masalah. Nah, baik. Untuk materi di sini ada dua pilihan. Apakah teman-teman ingin membuatnya langsung secara online ini di Classroom, atau teman-teman sudah menyediakan materinya, tinggal kita klik tambahkan. Anggap saja kita akan buat. Nah, untuk membuatnya secara online, pertanyaannya adalah apakah materinya berbentuk Word dokumen ataukah berbentuk slide seperti PowerPoint yang di offline, atau berbentuk spreadsheet seperti Excel yang di offline juga, ataukah berbentuk gambar, atau bisa juga kita buat materinya dalam bentuk formulir. Nah, anggap dia berbentuk dokumen. Nah, kita tunggu sementara proses. Baik, tampilannya sudah seperti ini. Jadi untuk Google Dokumen ya bahasanya, namanya kalau di online ini tampilannya seperti ini. Intinya dia seperti bukan Google tapi Microsoft Word yang ada secara offline. Baik, ini kita gantikan dulu judulnya. Materi bisa kita pastikan yang materi tadi. Oke. Kemudian ini anggap saja apa misalnya materinya ini Pancasila harus selalu menjadi pedoman dalam apa misalnya kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga atau masyarakat. Pancasila juga harus atau wajib menjadi pedoman dalam mengelola sistem ketatanegaraan Indonesia agar demokrasi dan keadilan sosial dapat tercapai. Nah, anggap seperti ini ya materinya. Nah, kemudian ini tidak perlu kita simpan-simpan lagi. Udah kita tutup saja nih ya, langsung. Ini sudah tersimpan dengan sendirinya. Nah, bagaimana cara melihatnya? Ya, kita bisa lihat di sini. kan. Nah, ini ada. Baik, tutup.
Nah, kemudian kita bisa menambahkan kita bisa menambahkan yang secara offline. Offline-nya itu adalah materi-materi yang sudah kita buat atau sudah kita siapkan terlebih dahulu. Caranya di mana? Kita klik tambahkan. Tambahkannya ini bisa berupa melalui Google Drive, atau kalau kita punya website dan materi kita ada di website, maka kita bisa gunakan link, atau juga kita bisa mengambil dari komputer kita berupa file. Bisa juga kalau materinya berupa video atau mengambilnya dari YouTube. Nah, anggap kita akan ambil file. Nah, filenya ini kita ambil, langsung kita klik pilih file dari perangkat Anda. Nah, materinya ini silakan disesuaikan saja. Nah, anggap materinya ini aja deh. Oke, kita buka. Kemudian kalau sudah siap, kita klik upload. Ya, baik. Sekarang materinya sudah ada. Jadi materi secara online sudah siap, kemudian materi secara offline juga sudah siap. Nah, sekarang untuk bisa dimasuk ke kelasnya siswa atau bisa diterima oleh siswa, maka kita harus mempostingnya. Kita klik posting. Tapi di sini juga bisa kita jadwalkan, bisa juga kita simpan. Nah, kita ambil saja yang posting. Oke. Sekarang materinya sudah jadi, teman-teman. Sudah terkirim. Kita cek di akunnya siswa. Oke. Sekarang kita lihat cara mengeceknya adalah di tugas kelas. Klik tugas kelas. Nah, ini teman-teman. Siswanya sudah menerima. Nah, bagaimana dia akan melihat materi? Dia tinggal mengklik ini, nilai-nilai Pancasila. Dia klik, kemudian dia bisa mengkliknya di sini secara langsung di sini, atau bisa juga lihat materi, bisa kedua-duanya. Nah, siswa akan mengklik yang online dulu, versi doc, buka. Oke, ternyata ini materinya siap. Sudah kita tutup. Nah, kemudian dia akan melihat lagi materi yang satunya, tinggal diklik. Nah, ini materinya sudah selesai. Sudah seperti itu, tinggal dia balik. Sorry, kantor ini. Oke. Baik, kita lanjut ya. Nah, ini kan tadi sudah dilihat materinya. Sekarang anaknya mau berkomentar. Materi sudah dilihat dan sudah dibaca. Terima kasih, Pak. Kirim. Oke, sekarang kita akan lihat ke akun bapaknya. Apakah komentar anak ini, si SMK N3 ini, masuk apa tidak? Ya, ini di bab 1 kita lihat ini kodenya. Ini terlihat ada tanda pesan. Ini 1, berarti ada 1 yang kirim pesan. Bagaimana cara melihatnya? Kita klik aja seperti ini. Oke, kemudian kita klik ada komentarnya. Kita klik di bagian ini. Sudah terlihat. Ternyata yang ngirim pesan atau yang berkomentar adalah Adi SMKN 3. Komentarnya adalah materi sudah dilihat dan sudah dibaca. Terima kasih, Pak. Siap. Nah, sama-sama, nak. Yang rajin ya belajarnya.
Oke, si bapaknya sudah berkomentar. Kita lihat di akun anaknya masuk tidak. Nah, caranya gimana? Dia klik lagi nih, lihat, refresh. Masuklah komennya si bapak tadi. Nah, ini ada 2 laporan. Oke, ini sudah masuk, siap. Sama-sama nak, yang rajin ya belajarnya. Kan? Baik. Kita ke akun guru lagi. Di akun guru sekarang kita mau tambah tugas ya. Kita akan berikan tugas ke siswa. Oke, kita klik lagi buat, masih sama di bab 1 juga. Kita klik buat. Kemudian kita kasih tugas. Nah, yang perlu diperhatikan adalah tugas ini kita kasihnya ke kelas 10 TKJ atau kemana. Kemudian kita bisa pilih apakah untuk semua siswa atau hanya siswa tertentu saja. Kita ambil yang semua siswa. Oke, kemudian poinnya berapa tugas ini? Poinnya berapa? Oh, poinnya 100. Oke. Tenggat waktu ada nggak? Kalau misalnya pakai tenggat waktu, kita tinggal pilih tenggat waktu. Kalau tidak, ya tidak perlu. Topiknya apa? Buat topik. Topiknya ada tidak? Kalau ada, ya di bab 1. Kalau tidak ada, ya tidak usah. Seperti itu. Baik, kita kasih misalnya tugas 1 bab 1. Cuk, jawablah pertanyaan di bawah ini dengan baik dan benar. Oke, sekarang pertanyaannya adalah apakah Bapak Ibu atau teman-teman akan membuat tugas ini secara langsung ataukah Bapak Ibu memang atau teman-teman sudah menyiapkan tugas itu di offline, misalnya di Word dan lain sebagainya. Nah, anggap kita ambil dua-duanya, kita buat nih, misalnya secara online kita ambil yang dokumen. Kita ambil yang dokumen, tugas ini kita tuliskan tugas nih, buatlah esai mengenai kesakralan Pancasila dalam menjalankan roda pemerintahan di Indonesia. Jabarkan berdasarkan kasus dan alasannya. Oke, sudah, nggak usah disimpan, langsung ditutup aja, nanti akan bisa terlihat. Oke, nah setelah itu anggap kita buat lagi yang offline. Nah, offline-nya berarti akan menambahkan soal yang memang sudah kita sediakan. Kita klik, tambahkan, kemudian file, kemudian pilih filenya. Nah, pilih filenya, kita ambil misalnya ini latar belakang. Oke, pen, kemudian upload. Oke, sekarang sudah. Kita klik tugaskan sama seperti materi tadi.
Nah, sekarang di kelas 10 TKJ ini sudah ada materinya dan juga sudah ada tugasnya. Jadi yang ini materinya, yang ini tugasnya. Baik, kita cek di akun siswa sudah masuk apa belum. Oke, nah kita refresh. Kita refresh ini. Ntar 10 TKJ. 10 TKJ-nya di sini ada pemberitahuan. Arvin Hasan memposting tugas baru, tugas 1 bab 1. Jadi bisa kita klik dari sini, bisa juga kita masuk ke tugas kelas. Nah, di tugas kelas ini sudah terlihat ini yang sudah nggak hijau lagi, berarti ini sudah kita baca. Nah, yang masih hijau ini berarti belum kita baca. Dan ini adalah tugas. Nah, terlihat memang bedanya seperti ini ada tulisannya. Baik, kita tinggal klik lihat tugas. Nah, tugasnya ini bisa kita lihat dari sini, bisa juga dari sini. Nah, bisa juga ya kita lihat yang ini, klik lihat tugas. Oke, tugas. Nah, untuk menjawab daripada tugas yang sudah diberikan oleh guru, maka siswa harus membuatnya di sini. Tambah atau buat, tinggal dipilih saja. Dan yang diperhatikan adalah ternyata tugas ini poinnya adalah 100. Baik. Nah, anggap siswanya mau menjawab, ya, tambahnya di sini. Nah, dia mau jawab secara langsung dokumen. Ya. Oke, siapkan dulu. Bentar ya. Sepertinya ini dokumen. Oke, ini baru terbuka. Nah, siapkan yang terhitung tugas 1 bab 1. Ya, langsung ada di situ. Jadi menjawab misalnya Panca. Oke, ini akan tersimpan ya. Pancasila merupakan dasar negara dan pedoman bagi bangsa dan warga negara dalam menjalankan seluruh aspek kehidupan. Olehnya itu Pancasila harus tetap diletakkan paling depan dalam melakukan apapun, termasuk dalam menjalankan roda pemerintahan di Indonesia. Oke, anggap seperti itu aja ya. Oke, ini tidak perlu simpan, cukup kita ya tutup saja. Nah, ini kan ini sudah ada, sorry, ini yang pertama, ini kita hapus ya. Nah, satu saja, oke. Kemudian, kalau ini misalnya sudah selesai dijawabnya, maka klik serahkan. Nah, serahkan inilah yang nantinya akan terkirim kepada guru. Baik, klik serahkan. Nah, bagusnya lagi di dalam Google Classroom ini
di tugas ini si siswa tersebut yang siswa SMKN ini, yang pertama dia bisa chat pribadi dengan guru yang bersangkutan, dia juga bisa melakukan chat umum. Jadi anggap dia mau chat pribadi di sini. Saya sudah mengerjakan tugas yang Bapak berikan. Mohon dikoreksi jawabannya. Terima kasih. Kirim. Nah, setelah mengirimkan chat secara pribadi, si anak juga bisa berkomentar di sini, seperti memberikan support kepada teman-temannya. Misalnya, ayo teman-teman, kita kerjakan tugas yang Bapak berikan agar bisa mendapatkan nilai terbaik. Saya sudah mengerjakan loh. Kirim. Oke. Sekarang kita cek di bagian gurunya, akun gurunya. Kita cek di bagian tugas. Nah, di bagian tugas ini ternyata sudah ada satu yang menyerahkan. Nah, diserahkan. Sudah ada satu. Nah, caranya gimana? Kita mau lihat itu. Oke, lihat tugas. Baik, siapa sih yang menyerahkan? Oh, ternyata yang menyerahkan adalah siswa atas nama SMK Negeri 3 Bitung. Kita bisa mengklik ini. Nah, SMK Negeri 3 Bitung. Nih, komennya. Saya sudah mengerjakan tugas yang Bapak berikan. Mohon dikoreksi jawabannya ya. Terima kasih. Nah, kita harus melihat gimana sih jawabannya dari siswa ini. Caranya gimana? Kita tinggal klik. Ini jawaban dari siswa tersebut. Nah, ini jawaban daripada si siswa. Baik, katanya apa? Pancasila merupakan dasar negara dan pedoman bagi bangsa dan warga negara dalam menjalankan seluruh aspek kehidupan. Olehnya itu, Pancasila harus tetap diletakkan paling depan dalam melakukan apapun, termasuk dalam menjalankan roda pemerintahan di Indonesia. Wah, cakep. Oke. Setelah membaca ini, maka tugas guru adalah memberikan nilai. Karena ini 100, yang paling maksimal. Anggaplah kita kasih nilai dia 88, seperti itu. Nah, setelah kita kasih nilai, ini kita bisa berkomentar. Oke, kita jawab dulu ya. Jawaban Ananda sudah Bapak periksa. Jawabannya sangat bagus. Terima kasih sudah mengerjakan tugas yang Bapak berikan. Oke, kita kirim posting. Ini diposting dulu untuk anunya, jawabannya. Kemudian tidak elok rasanya bagi seorang guru apabila tugas yang sudah dikerjakan oleh siswa tidak dinilai dan tidak dikembalikan. Nah, agar bisa dikembalikan, bisa dilihat kembali oleh siswa, maka kita mengklik yang ini, kembalikan. Biar siswa melihatnya kembali, kita klik kembalikan. Oke, dikembalikan dengan nilai 88. Oke, ini sudah dikembalikan. Nah, kita bisa menutupnya lagi. Kemudian ini kita bisa back.
bisa back. Ini ada satu komentar. Nah, ini yang komentar ini ya anggap ya salah, nggak usah dibalas biar nanti teman-temannya yang balas. Oke. Nah, sekarang kita lihat di bagian siswa. Nah, seperti ini. Kita lihat, kita refresh dulu yang sudah dikembalikan oleh gurunya. Baik. Oke. Oke. Nah, di sini bisa terlihat tugas Anda ini sudah dinilai ya. Anda sudah mendapatkan nilai 88 seperti itu. Caranya ada, ini sudah dikembalikan. Nah, dikembalikannya ini kalau bisa terdapat catatan, pasti ada catatan, tapi karena tadi tidak dicatat ya tidak masalah. Lihat yang jelas Anda sudah mendapatkan nilai yaitu 88 dari 100 maksimal yang harusnya didapatkan oleh siswa. Kemudian di sini juga guru sudah balas. Jawaban Anda sudah Bapak periksa. Jawabannya sangat bagus. Terima kasih sudah mengerjakan tugas yang Bapak berikan. Nah, mungkin anaknya mau menjawab lagi. Sama-sama, Pak. Ya, gitu. Balas. Oke, dikirim. Oke, baik. Nah, anggap ini sudah semua. Kita kembali ke kita sekarang. Kita mau melihat ya sebelum ke penilaian sebetulnya ada satu lagi ya. Ini kita masih bisa memberikan tugas kuis ataupun pertanyaan. Nah, ini nanti akan kita bahas di episode selanjutnya karena memang di sini untuk tugas kuis ini banyak hal yang harus kita jelaskan ya, terutama mengenai blank quiz atau Google Formulir. Di Google Formulir ini kita akan membahasnya tersendiri karena memang waktunya cukup panjang dalam membahas Google Formulir. Oke, kita tutup poin ini ya. Poin ini langsung saja kita lihat di nilai. Nah, baik. Enaknya di Google Formulir ini juga kita bisa melihat nilai. Nah, ternyata ini karena hanya ada satu siswa, maka nilai pun yang terlihat seperti ini. Jadi kalau misalnya di sini ada 10 tugas, kemudian di sini ada banyak siswa, maka ini langsung terlihat, oh adik SMK Negeri 3 Bitung itu dapat nilai 88 di tugas 1, tugas 2-nya berapa, tugas 3-nya berapa, dan seterusnya dan seterusnya. Ini bagusnya dan bisa langsung kita buat laporannya. Nanti di pertemuan-pertemuan berikut ini nanti semua bisa terekap dan kita bisa mengirimkan secara otomatis ke siswa yang memenuhi KKM. Jadi mereka akan mendapatkan berupa sertifikat atau penghargaan khusus dari seorang guru yang secara otomatis akan masuk ke email mereka. Baik, dan nilai ini hanya bisa dilihat oleh guru. Sementara untuk siswa yang lain hanya bisa melihat nilai mereka masing-masing. Caranya di mana? Di akun siswa ini langsung terlihat nilainya 88. Sementara siswa lain tidak bisa melihat nilai yang lain. Itu. Jadi hanya bisa melihat nilai sendiri. Oke, demikian pembahasan kita mengenai Google Classroom, dan bagi teman-teman yang sudah menyaksikan, ya semoga ini bermanfaat dan teman-teman sudah bisa menjadi seorang guru yang mengajar secara virtual, mengajar menggunakan tol langit, di mana tol yang tanpa ada hambatan. Baik, terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.